Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, saya ingin membagikan satu renungan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi judul kita dalam renungan pagi yang indah ini adalah hidup yang bercahaya. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup yang bercahaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya bergantung kepada firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hidup orang percaya, hidup yang memancarkan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kita memancarkan cahaya yang baik dalam kehidupan kita, banyak pengorbanan yang harus kita korbankan. Mungkin kita dalam kesesakan, mungkin kita dalam kesulitan, penting kita memancarkan hal yang baik, cahaya yang baik bagi setiap orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cahaya kita menyinari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam kesulitan, yang mereka hidup di dalam dosa. Seperti contohnya lampu yang ada di dalam ruangan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Nah, lampu ini menolong bagi kehidupan kita ketika kita di dalam satu ruangan dalam kegelapan. Lampu ini memberikan cahaya bagi kita untuk kita bisa melihat hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita dan menuntun kita untuk kita bisa dapat berjalan. Nah, cahaya ini memberikan kita penolong, membantu kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu juga dengan cahaya yang ada di dalam diri kita, menolong kita, membantu kita, sehingga kita tidak tinggal di dalam hal-hal dosa, hal-hal kegelapan, atau hal-hal duniawi yang ada di dalam diri kita. Maka pentingnya Bapak Ibu, kita memiliki cahaya kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, apa yang dunia lihat di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan di dalam bagian B, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, di sini dikatakan perbuatan yang baik yang menggambarkan Kristus di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bahwa perbuatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan suatu kebenaran di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Sini mereka melihat perbuatan kita yang mungkin sekarang sudah berbeda dari perbuatan-perbuatan yang dulu yang terikat dengan dunia. Nah, dan perbuatan yang berdampak bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Itu perbuatan yang mengenai kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, penting kita mempengaruhi
orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan anak-anak muda sekarang, kita harus memberi dampak kebenaran ketika kita sudah mengenal jalan kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengenal lebih dahulu akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita membawa cahaya yang berdampak dan cahaya yang mempengaruhi setiap kehidupan teman-teman kita, setiap kehidupan yang ada di lingkungan kita. Mungkin di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, mungkin sebagai kita anak-anak muda, kita harus memberi dampak yang baik, dampak yang mempengaruhi setiap pergaulan kita, untuk kita mengajak mereka, untuk mereka lebih setia datang kepada Tuhan. Karena kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan dunia sekarang yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam pergaulan bebas. Anak-anak muda sekarang kita memperhatikan, ini yang harus kita mengajak mereka untuk mengenal bagaimana Yesus yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Kita mengajak mereka untuk mengikuti jejak-jejak sesuai yang ada dalam firman Tuhan. Untuk kita lebih setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa kegelapan, dosa-dosa yang mengintimidasi kita, kita buang dalam kehidupan kita. Untuk menolong mereka agar mereka bisa berubah dan mengenal cahaya yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bawa pengaruh yang baik di dalam dunia ini. Dan biarlah cahaya yang ada di dalam diri kita menjadi teladan bagi semua orang yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya ini menjadi renungan kita. Saya percaya kita diteguhkan oleh firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Bersyukur, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Biarlah kami lebih takut akan Engkau Tuhan, dan kami mau lebih setia sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami mau lebih setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan